Sebuah pertunjukan musik akan lebih berisi jika ditambah dengan aksi panggung dari sang musisi yang berada di atasnya. Para musisi tersebut terkadang harus kreatif dalam menampilkan sebuah pertunjukan agar para penonton merasa terbakar semangatnya dan tidak hanya berdiam diri saat menonton mereka. Namun terkadang aksi yang dilakukan oleh para musisi tersebut merupakan hal yang tidak lazim dan di luar nalar, sehingga membuat orang yang menontonnya akan beranggapan bahwa sang musisi tersebut sudah gila. Bahkan tidak jarang para penonton menganggap semua kelakuan musisi tersebut sangat aneh. Dan berikut daftar musisi yang melakukan aksi gila di atas panggung. Sofia Urista. Bukan hal yang aneh jika para musisi dunia tampil di atas panggung merasakan adrenalin yang luar biasa, terutama ketika melihat penonton yang ikut merasakan semangat yang sama. Seorang vokalis band rock bernama Sofia Urista benar-benar membuat kita semua geleng-geleng kepala karena aksi panggung yang sangat gila. Diketahui bahwa Sofia Urista yang saat itu tampil berada band rocknya di atas panggung mengencingi seorang penonton yang seakan senang dengan hal tersebut. Dengan mengetahui hal konyol itu, publik internasional menggambarkannya sebagai tindakan yang menjijikan. Urisa sendiri sebelum kejadian mengatakan kepada para penonton bahwa ia perlu pergi ke kamar kecil sebelum akhirnya mengundang seorang penggemar pria ke atas panggung. Sang rocker tersebut kemudian meminta pria itu untuk berbaring telentang sebelum dia membuka celananya, berjongkok dan mengencingi pria tersebut. Walaupun begitu, Urisa telah meminta maaf atas apa yang sudah ia lakukan di atas panggung saat itu. Jimi Hendrix. Semua orang setuju jika gitaris bernama asli James Marshall Jimi Hendrix mampu menghipnotis para penonton setiap kali berdiri di atas panggung. Namun aksi panggung yang paling diingat oleh semua orang ada saat dirinya membakar gitar Stratocaster kesayangannya di hadapan puluhan ribu penonton Monterey Pop Festival 1967. Dengan kemeja acak-acakan, rompi beludru, celana merah cerah, ditambah shawl di dahinya, Hendrix segera menarik perhatian saat mulai melangkah di atas panggung dengan gitarnya. Saat membawakan track Wild Thing milik The Strokes, Hendrix menuangkan cairan minyak ke gitarnya yang kemudian ia bakar dengan pemantik api. Seketika gitar yang terbakar tersebut kemudian ia banting hingga hancur berkeping-keping. Selain itu pihak penyelenggara juga melarikan Jimmy ke rumah sakit karena ia terkena luka bakar akibat ulahnya sendiri. Diketahui bahwa aksi ini masih terbilang jarang saat itu dan mendapat antusias dari para fans. Rammstein. Rammstein adalah band asal Jerman dibentuk di Berlin tahun 1994 dan merupakan salah satu band yang disukai oleh para pecinta musik-musik keras atau paham dunia musik underground. Setelah album terbarunya pada Maret 2019 lalu berjudul The Slan rilis, band yang sudah berusia 25 tahun ini masih menjadi salah satu band metal terbesar di dunia dan menjadi band nomor 1 di Jerman. Salah satu aksi panggung yang paling dikenal dari band ini adalah pada saat melakukan aksi semburan api. Lewat panasnya semburan api yang frontman Till Lindemann mainkan, pertunjukan Protonic sudah menjadi aksi wajib bagi mereka. Tapi yang paling menyeramkan di sini adalah saat Lindemann bernyanyi dengan api yang menyembur dari penutup mulutnya. Eddie Vedder. Eddie Vedder adalah salah satu vokalis dari sebuah grup band yang berasal dari Seattle yaitu Pearl Jam yang dijuluki Tarzan karena aksi panggungnya yang senang memanjat tiang panggung. Dengan atraktifnya, Vedder tidak hanya memanjat tiang panggung yang tinggi, ia bahkan melompat ke arah penonton. Meskipun begitu, aksi satu ini sudah jarang dilakukan lagi saat ini karena faktor usia. Saat masih muda, crowd selalu menyebut aksi memanjat dan lompat gila-gilaan Vedder dengan penuh semangat. Di awal karirnya, Vedder memang sering melakukan aksi stage diving gila setelah memanjat tiang panggung dan bergelantungan dari atapnya. Selain aksi gilanya tersebut, yang paling diingat adalah penampilannya di MTV Unplugged pada tahun 1992. Dirinya melakukan aksi mengambil spidol dan menulis kata pro-choice pada bandnya yang membawakan lagu Porch. The Who. The Who adalah salah satu grup band rock yang muncul di pertengahan tahun 1960-an dan merupakan band asal Inggris yang sering membanting peralatan band mereka ketika konser akan berakhir. Roger Daltrey yang merupakan salah satu personel dari grup band ini selalu melempar mikrofonnya setelah sebelumnya diputar-putar untuk ia mainkan. Selain itu, salah satu anggota dari band ini yang bernama Pete Townshend juga akan membanting gitar elektriknya, disusul oleh Keith Moon yang juga berusaha merobohkan setting drumnya. Diketahui hanya John Entwistle yang terlihat tenang sambil memeluk bass elektriknya. Awalnya aksi panggung The Who ini sempat mengundang polisi ikut campur naik ke atas panggung untuk mengamankan mereka karena dianggap membuat onar. Namun pada akhirnya aksi membanting peralatan band itu justru menjadi ciri khas The Who di setiap akhir konsernya.
Richie Blackmore. Sebuah grup band bernama Deep Purple mendapat undangan tampil di konser California Jam yang berlangsung di Ontario Motor Speedway, Ontario, California 1974. Saat itu bukan hanya Deep Purple yang tampil di konser tersebut, tapi juga band rock lainnya macam Emerson Lake Palmer, Black Sabbath, Rare Earth, dan lain sebagainya. Awalnya panitia menjadwalkan Deep Purple tampil malam hari setelah Emerson Lake dan Palmer. Namun terjadi perubahan yang membuat panitia harus membujuk Richie Blackmore dan grupnya Deep Purple tampil sebelum Emerson Lake Palmer. Richie Blackmore yang merasa kesal dengan perubahan jadwal itu akhirnya melampiaskan dengan membanting gitar elektriknya kemudian membakarnya di atas panggung. Saat itu para penonton mengira bahwa Richie Blackmore melakukan perbuatan nekat dengan membakar gitarnya itu sebagai bagian dari aksi panggung. Padahal sesungguhnya Richie Blackmore sedang kesal dan marah kepada pihak panitia yang tidak becus menata jadwal. Ucok Aka. Sejauh ini bukan hanya musisi rock mancanegara saja yang berani tampil tidak lazim di atas panggung. Asal Indonesia ada yang nekat tampil tidak lazim dan terkesan gila di atas panggung. Dan dia adalah Ucok Harahap atau Ucok Aka. Ucok yang saat itu tengah menggelar konsernya bareng Aka di Taman Ismail Marzuki pernah keluar dari dalam peti mati. Awalnya Ucok Aka terbaring dalam peti mati sementara rekan-rekannya sedang asyik memainkan intro salah satu lagu milik mereka. Namun ketiga personel Aka itu bingung karena Ucok tidak segera keluar dari peti mati. Rupanya saat itu Ucok terkunci dalam peti mati dan dalam peti mati tersebut ternyata ia berbaring di sisi seorang wanita mirip kuntilanak. Hingga akhirnya Ucok bisa juga keluar dari dalam peti mati itu. Namun dia bukan berlari ke arah mikrofon untuk bernyanyi melainkan berlari ketakutan di atas atap bangunan samping panggung. Saat itu para penonton ramai bertepuk tangan menyaksikan Ucok yang berlari dari panggung ke atas atap bangunan dekat panggung. Padahal Ucok Aka sedang ketakutan dikejar sosok mirip kuntilanak yang tadi bersamanya di dalam peti mati. Lorde. Ella Maria Lani Lily O'Connor atau yang dikenal dengan nama panggung Lorde adalah penyanyi dan penulis lagu asal Selandia Baru. Dirinya dikontrak dengan Universal Music Group dan kemudian dipasangkan dengan seorang penulis lagu dan produser rekaman Joe Little. Saat diundang perform pada pagelaran MTV Video Music Award, Lorde sedikit memberi kejutan kepada para penonton. Dirinya memilih tidak bernyanyi dan kemudian melakukan aksi menari di atas panggung. Kabarnya saat itu ia sedang terserang flu sehingga lebih memilih menyimpan tenaganya dan fokus menari dengan diiringi musik. Wayne Coyne. Wayne Michael Coyne adalah seorang musisi asal Amerika yang merupakan penyanyi utama, gitaris, keyboardis, pemain theremin, dan penulis lagu untuk band Flaming Lips. Coyne membentuk Flaming Lips pada tahun 1983 dengan saudara laki-lakinya Mark sebagai vokalis, Michael Irvins pada gitar bass, dan Richard English pada drum. Mark kemudian meninggalkan band dan Wayne mengambil alih tugas vokal. Dalam sebuah konser, vokalis The Flaming Lips bernama Wayne Coyne masuk dalam sebuah bola hamster melakukan crowd surfing ke arah penonton. Diketahui bahwa aksinya ini terlihat gila namun seru sekali karena membuatnya lebih dekat dengan penonton. Kevin Burns. Kevin Lawrence Burns adalah seorang penyanyi, multi-instrumentalis, dan penulis lagu untuk grup rock indie Montreal. Burns memulai band tersebut setelah percintaannya yang gagal dengan seorang wanita dari Montreal. Salah satu aksi panggung yang selalu teringat dari band ini adalah ketika Kevin menaiki seekor kuda sambil bernyanyi. Diketahui bahwa konser Band of Montreal selalu menyuguhkan penampilan yang aneh-aneh. Salah satu keanehan yang dilakukan oleh Kevin ini merupakan aksi panggung yang sangat jarang dilakukan sebuah konser musik.